Halo, saya Ferry Harfiana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Cirebon. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di acara sesi berbagi modul budaya positif yang saya lakukan di SDN 3 Tangkil bersama rekan-rekan guru dan kepala sekolah serta guru-guru dari sekolah lain. Untuk memulai kegiatan sesi kita ini, mari kita mulai dengan dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, ini adalah susunan acara kita kali ini. Untuk yang pertama adalah registrasi peserta, yang kedua adalah pembukaan, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat adalah kegiatan inti, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Untuk pembukaan, mohon izin Bapak Kepala Sekolah Tiga Tangkil untuk membuka acara sesi kali ini. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sesi berbagi modul budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Ferry sebagai guru penggerak, CGP guru penggerak angkatan 9 ya Pak ya. Jadi pada dasarnya kami berharap bahwa yang dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, mudah-mudahan kita ya sebagai sekolah yang ketempatan adanya guru penggerak ini bisa adanya perubahan-perubahan ya, sehingga fokusnya kepada siswa atau murid yang selalu berpihak pada murid. Kedepannya siswa-siswa kita bisa lebih maju lagi. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara budaya berbagi ini kami buka. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita serahkan ke Pak Ferry. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Tangkil yang sudah membuka sesi berbagi modul budaya positif kali ini. Untuk mempersingkat waktu, sambutan-sambutan sudah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk materi budaya positif yang akan saya bersamai dengan Bapak Ibu. Yang pertama adalah materinya tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar ya, yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat. Kodrat tersebut adalah kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu berbicara tentang kondisi sifat dan fisik ataupun lingkungan, begitu Bapak Ibu. Lingkungan di mana tempat anak tersebut tinggal. Nah, kemudian kodrat zaman, apa itu kodrat zaman? Kodrat zaman adalah era di mana anak tersebut hidup dan belajar. Ya, kalau kita bisa lihat di era sekarang adalah era globalisasi ya, 4.0, di mana mengintegrasikan aktivitas manusia dengan teknologi. Jadi
segala aktivitas manusia tidak akan jauh dari teknologi. Seperti itu Bapak Ibu. Termasuk juga nanti yang akan kita lakukan di sekolah, terutama di pembelajaran di kelas. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Lakunya hidupnya Bapak Ibu, dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Jadi kalau diibaratkan, pendidik itu adalah seorang petani. Nah, petani hanya bisa mengkondisikan lahan yang akan ditanamnya, bibit-bibit yang akan ditanam di lahan tersebut, dan petani hanya bisa mengkondisikan agar tidak ada hama yang mengganggu tumbuhnya bibit tersebut. Nah, paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara memandang bahwa jika ya kita memiliki bibit, misalkan contoh ada bibit baik dan bibit kurang baik. Nah, jika bibit baik ditanam, disemai di lahan yang baik pula, baik itu misalkan cukup irigasinya, cukup kebutuhan air dan lain sebagainya, kemudian pupuknya, dan sedemikian rupa ditanam dan dirawat untuk dihindarkan dari hama. Nah, itu akan tumbuh menjadi bibit yang maksimal atau bibit yang baik pula. Tapi bila mana ada bibit yang kurang baik, tetapi di semai di lahan yang baik, Bapak Ibu, nah ini ya bibit kurang baik. Contoh misalkan siswa kita, ya, misalkan memiliki kodrat alam, yaitu ya dari keluarga yang broken home, gitu ya, ada dampaknya di mana nanti siswa itu belajar. Nah, bila mana kita disemaikan di lingkungan belajar yang baik, ya, kita maksimalkan dengan sedemikian rupa pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada siswa, maka secara perlahan anak tersebut akan baik pula, gitu. Walaupun kurang maksimal, ya, tapi kita sudah berusaha secara maksimal mungkin, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara memandang bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya atau hidup lahirnya dan atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan kodrat diri, ya, baik kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki, kemudian menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah seperti itu. Dan paradigma belajar di saat ini adalah seperti itu. Kemudian lanjut ke materi berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan siswa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif yaitu adalah dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan, pujian, atau hukuman, atau motivasi eksternal. Kemudian ada beberapa motivasi perilaku manusia yang memotivasi manusia melakukan sesuatu. Misalkan contoh yang pertama, acuannya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia tersebut, Bapak Ibu, untuk melakukan sesuatu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, tentang kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang terakhir adalah yang kelima adalah penguasaan. Nah, misalkan Bapak Ibu, kita ambil contoh. Jadi misalkan ada penyimpangan perilaku siswa di kelas. Siswa tersebut sering membuli siswa lain, ya.
Nah, kegiatan atau aktivitas siswa yang membuli siswa lain itu adalah merupakan pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh pelaku. Yang mana kebutuhan dasar yang ingin dia lakukan adalah kebutuhan tentang penguasaan atau penghargaan diri atau pengakuan seperti itu. Dan biasanya siswa yang sering membuli itu mereka kurang ya di bidang kognitifnya. Dan siswa yang dibully itu biasanya adalah sosok siswa yang bagus atau baik di bidang kognitif. Jadi si siswa yang kurang baik tersebut di bidang kognitif itu merasa dia itu ingin tampil ya, ingin diakui di dalam KBN. Maka dari itu sebagai guru agar tidak terjadi lagi pengulangan sikap bullying tersebut, maka hendaknya menyeimbangkan misalkan posisi siswa yang pelaku tadi untuk misalkan maju ke depan untuk presentasi atau diminta untuk memberikan pendapat. Nah, biasanya siswa-siswa seperti itu biasanya diam, yang suka pembuli itu ya pelaku itu diam dan tidak tenang di kelas. Nah, itu mereka itu hanya sekedar ingin mendapatkan penguasaan atau bentuk pengakuan ya, di lingkungan KBM-nya. Jadi untuk menghindari atau menurunkan aktivitas bullying tersebut, maka harus dilakukanlah pemenuhan dasar itu, yaitu ada pemenuhan penguasaan. Nah, kurang lebih Bapak Ibu seperti itu ya tentang materi 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk materi berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, ini nanti akan saya berikan contoh videonya, tapi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, tentang bagaimana menyikapi atau menanggulangi sikap ya, penyimpangan sikap siswa di kelas atau di sekolah. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau dan yang kelima adalah manajer. Nah, disarankan Bapak Ibu mengambil posisi manajer sebagai kontrol untuk menindaklanjuti tentang penyimpangan sikap siswa. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan agar lebih konkret, contohnya itu ada di sebuah video ya di materi berikutnya. Nah, untuk contoh posisi kontrol guru yang bisa saya jabarkan dalam tampilan ini, misalkan contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti atau menyindir, yaitu adalah posisi sebagai penghukum. Nah, untuk sikap pembuat merasa bersalah seperti apa? Biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan, kamu ya lagi-lagi telat, ibu kecewa atau bapak kecewa. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian perilaku kontrol yang positif itu adalah lebih ke arah posisi teman, pemantau atau manajer. Tapi yang paling penting adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi kontrol sebagai teman? Biasanya ketika ada perilaku siswa, penyimpangan perilaku siswa, ketika guru memposisikan diri sebagai temannya itu biasanya adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalkan, ayolah bantu Bapak, kamu jangan gitu lagi, nanti Bapak dimarahin sama kepala sekolah. Nah, itu seakan-akan kita itu sebagai teman siswa gitu ya. Nah, untuk posisi kontrol sebagai pemantau seperti apa? Itu adalah sikapnya adalah perbuatannya menghitung dan mengukur. Jadi guru tersebut itu ekspresi mukanya datar, ya terjadi jarak gitu ya antara siswa dan guru, dan ngomongnya juga diberikan konsekuensi kepada siswa jika ada pelanggaran. Nah, untuk posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi kontrol yang terbaik, yaitu pasti dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Nah, untuk contohnya nanti akan saya berikan. Tapi untuk agar kita lebih maksimal dalam melakukan penggunaan posisi kontrol ataupun segitiga restitusi, alangkah baiknya kita lakukan dulu adalah sebuah keyakinan kelas dengan siswa. Jadi seperti peraturannya kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang dinamakan adalah keyakinan kelas. Prosedurnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas? Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan.
yang lebih rinci dan lebih konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu bila mana diperlukan. Nah, untuk 5 kebajikan universal bisa dilihat dari tayangan ini ya Bapak Ibu, mulai dari peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri sampai ke bawah ya. Kemudian mulai dari yang kedua adalah rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan untuk pembuatan keyakinan kelas dengan siswa. Sehingga nanti ketika kita melakukan penerapan tindak lanjut dari penyimpangan sikap siswa, nanti kita bisa menggunakan nilai-nilai ini untuk mengingat siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, contoh keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu seharusnya akan saya tuliskan lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bila mana nanti tertarik di pendidikan untuk penggerak, itu banyak sekali materi-materi ini Bapak Ibu lebih rinci lagi. Tapi akan saya jabarkan sedikit saja. Misalkan kalimat dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah sebuah peraturan Bapak Ibu, bukan keyakinan kelas. Dan tidak ada nilai kebajikan yang ingin dituju. Tapi maksudnya kalimat ini adalah negatif. Coba kita rubah ke dalam kalimat positif. Nah, itu kan negatif. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Misalkan di dalam kelas ya. Berarti kita tuliskan kalimat seperti belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kan kalau anak tersebut belajar sungguh-sungguh itu kan tidak akan fokusnya tidak akan ke teman sebelahnya atau kawan-kawan yang lainnya Bapak Ibu. Mungkin itu ya. Jadi kalimat-kalimat negatif itu harus diubah ke dalam kalimat positif. Kemudian ada yang pertama adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini pada garis paling bawah atau tahapan paling bawah itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua dari kiri ke atas itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, nah, kita juga harus lakukan ini seperti pengobatan ya Bapak Ibu. Kalau bisa saya bilang ini adalah pengobatan dari tindakannya yang salah. Ya, bisa kita lakukan dengan pendekatan segitiga restitusi. Misalkan contoh, ada seorang anak yang datang telat ke sekolah. Nah, kita bisa lakukan praktik segitiga restitusi ini untuk mengembangkan ya kesadaran diri siswa yang akan berdampak jangka panjang, tidak berdampak jangka pendek. Apa sebab itu yang berjangka pendek itu? Adalah contoh posisi kontrol yang misalkan kita menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian sebagai teman, yaitu terjadi ketergantungan. Bahkan sebagai pemantau juga itu walaupun sedikit ya dampak negatif, tapi masih ada dampak negatifnya. Contoh misalkan kita mengambil posisi sebagai penghukum, nah itu akan berjangka pendek waktu itu. Anak nanti akan saya kembali lagi ya. Contohnya adalah misalkan nih, dampak pada muridnya. Itu anak akan mengulangi kesalahan berulang kali. Kemudian perilakunya menjadi agresif. Dan bahkan anak itu hasilnya akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Seperti itu kan. Pernah kan kita melihat anak didik kita ketika kita kasih
masukan ketika anak melakukan kesalahan atau penyimpangan perilaku, anak itu malah melawan. Ya, gitu. Nah itu mungkin ada tutur kata kita atau posisi kontrol kita yang kurang pas, atau malah memilih menjadi seorang penghukum, ya Bapak Ibu. Nah itu nampaknya akan seperti itu. Nah perilaku pembuat merasa bersalah seperti apa? Nampaknya itu anak akan merasa rendah diri, akan merasa gagal dan tidak berharga. Gitu, ya. Karena kita terus mengatakan, oh, kamu udah bikin bapak kecewa, kamu sudah mengecewakan bapak, dan kemudian apa hasilnya nanti? Anak akan ngomong jujur salah, gitu ya, tadi yang salah gitu. Jadi nanti sikapnya seperti mereka akan bersembunyi atau menyembunyikan atau menyangkal atau sering berbohong. Ya mungkin seperti kepada anak-anak kita ya, misalkan kita pola asuh kita, misalkan anak berbuat salah langsung kita menggunakan posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Saya yakin Bapak Ibu, saya lihat juga banyak ya pola asuh orang tua yang menggunakan posisi kontrol seperti itu, karena posisi ini bisa kita gunakan di keluarga Bapak Ibu. Nah itu anak kalau menggunakan posisi pembuat merasa bersalah, misalkan anak melakukan kesalahan, kamu harus ngapain? Mencari gelas Pak, kamu udah ngecewain bapak, ini kan gelas mahal. Nah itu kan nanti anak itu akan merasa apa ya, menyembunyikan itu kesalahan-kesalahan dia. Nanti tidak akan terjadi kejujuran. Seperti Bapak Ibu. Kemudian perilaku teman juga membuat dampak positif seperti tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan gitu ya, hal-hal kecil. Itu misalkan posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Nah itu seperti itu. Nah misalkan anaknya itu akan ketergantungan. Ya ambil contoh sama misalkan kita di kelas. Pak, saya nggak bisa pelajaran matematika. Gitu kan? Terus kita langsung kasih hadiah, maksudnya hadiah itu ilmu yang langsung, tidak kita mendidik anak tersebut untuk bisa misalkan langsung ngasih jawaban di pelajaran matematika itu tidak, kurang baik. Harusnya kasih rumus dulu gitu kan, kasih rumus dulu, kalau kasih contohnya dulu sehingga membuat anak itu berpikir minimal. Nah, sekarang dulu untuk posisi kontrol di taman ini juga bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, itu akan membuat anak kita itu ketergantungan. Kita kasih fasilitasnya, kasih minta ini, ya dikasih gitu, dikasih kemudahan seperti teman lain. Ayo nah ini ayah lakukan demi kamu, gitu kan. Ada kalimat seperti itu muncul atau keluar dari lisan kita kepada anak, nanti ya seperti itu orang kita. Nah itu menurut teori posisi kontrol Bapak Ibu seperti itu. Nah kemudian posisi sebagai pemantau. Nah biasanya guru itu akan berkata apa peraturannya. Nah itu posisi ekspresi pertamanya itu adalah posisi ekspresi datar. Tidak ada ramah, tidak ada senyum langsung. Tetap ada tanyaan, tapi ekspresinya itu, dan terjadi jarak dengan siswa. Jadi contoh misalkan guru itu berkata apa peraturannya, kan? Kemudian apa konsekuensinya. Nah itu biasanya kita ucapkan atau keluarkan kepada murid-murid kita ya. Nah kemudian dampaknya seperti apa Bapak Ibu? Nah itu akan menitik beratkan pada dampak diri sendiri dan ingin misalkan mendapatkan hadiah dan lain-lainnya. Contoh misalkan anak tersebut itu hasil perilakunya itu tidak sementara. Kenapa? Bila ada guru saja. Kalau nggak ada gurunya, ya berbuat salah lagi, gitu kan? Terjadi penyimpangan lagi, ya gitu. Karena nanti hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau nggak ada gurunya, ya udah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian posisi sebagai manajer. Nah, itu yang diawali perbuatannya adalah guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kontrol sebagai manajer. Biasanya guru itu akan berkata, nah, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Seperti itu.
Kalau kamu meyakininya, maka kamu memperbaikinya. Kemudian kalau kamu memperbaikinya, kira-kira akan jadi seperti apa? Atau gambaran seperti apa dirimu nanti di masa depan? Atau nanti untuk berikutnya? Seperti itu. Jadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali sikap kritis siswa dan mengembangkannya. Sikap dewasa, agar anak nanti mandiri. Gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Anak itu akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri sendiri yang lebih baik. Misalkan anak kasus yang seperti saya tadi ajukan, misalkan anaknya terlambat ke sekolah, kita ajukan saja pertanyaan. Misalkan namanya adik, kamu tahu masuk sekolah jam berapa? Anak akan bertanya, akan menjawab jam 7, Pak. Memangnya kenapa kamu bisa terlambat ke sekolah? Pak, semalam saya main game. Nah, gitu kan. Kemudian kita terus explore pertanyaan-pertanyaan ini. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar, gitu kan? Yang sudah kamu perbuat, yang sudah kamu langgar. Jadi Pak, disiplin misalkan. Oh, berarti keyakinan yang kamu langgar itu bisakah kamu perbaiki? Seperti ya kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, kita kembalikan lagi agar siswa itu berpikir. Kemudian bisa Pak, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat ke sekolah lagi? Kemudian mungkin siswa akan menjawab, saya akan tidur lebih sore lagi Pak, jam 9 misalkan. Tidak terlalu malam tidurnya. Nah, nanti kan siswa akan diajak untuk berpikir agar memperbaiki dirinya sendiri. Ya, kita memposisikan tersebut itu sebagai manajer. Jadi siswa yang mengubah dirinya sendiri, bukan kita hanya sebagai pemandu. Nah, itu hasilnya seperti apa? Akan menguatkan watak atau karakter siswa. Itu akan jangkanya akan jauh. Dampaknya itu akan jauh. Karakter siswa itu akan menurut keyakinan-keyakinan yang sudah kita tuliskan ataupun sesuai dengan profil peradaban Pancasila yang kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu akan nempel ke mereka. Tindakan tanpa perlu disuruh, mereka juga sudah bisa mengambil keputusan, tindakan keputusan tentang permasalahan-permasalahan hidupnya yang nanti akan dihadapi siswa kelak. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang ingin disampaikan pada materi posisi kontrol ini. Nah, kita kembali ke segitiga restitusi. Nah, tadi kan saya sudah sedikit memberikan bocoran tips ya. Bagaimana sih menerapkan segitiga restitusi? Tadi Bapak, ketika anak terlambat ke sekolah, nah kita stabilkan dulu identitasnya. Gitu. Andi, kamu tahu masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7 Pak. Oh, kenapa sih kamu kira-kira kenapa kamu bisa terlambat sekolah? Pak, saya semalam main game, saya itu karena bosan Pak. Nah, kita stabilkan identitas ini. Oh iya, apa dulu juga gitu kok. Waktu seumuran kamu itu ingin mencari kesenangan gitu kan. Nah, kemudian kita validasi ya seperti itu, kita tanyakan dulu, menstabilkan itu. Bapak juga sama kok waktu dulu seperti kamu. Kemudian Bapak juga kalau bosen malam-malam itu sering main games kok sama. Nah, kita validasi tindakan salah mereka gitu. Jangan langsung kita keluarkan kalimat negatif. Jadi kita validasi dulu, stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan mereka yang salah. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Kita buat dulu keyakinan kelas, baru nanti ketika ada pelanggaran penyimpangan sikap siswa, kita nanti punya alatnya ini untuk menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan siswa. Contoh misalkan kamu masih ingat keyakinan kelas kita tanyakan ke Andi gitu kan. Ingat Pak, kita harus disiplin gitu kan. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa disiplin ya ada berikutnya atau tidak terlambat lagi? Nanti Andi menjawab, mungkin Pak besok-besok saya akan tidurnya lebih cepat Pak, jam 9, tidak tidur malam lagi. Nah, nanti kan terjadi komunikasi atau diskusi seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu namanya
diskusi atau penerapan budaya positif. Ya, dari peraturan beralih ke keyakinan kelas, Dari peraturan yang menggunakan kalimat negatif, kita rubah keyakinan kelas yang menggunakan kalimat positif. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, baik, untuk materi berikutnya, yaitu saya akan tayangkan sebuah contoh ya penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah perilaku. Nah, ini ada 5 contoh posisi kontrol dan penggunaan segitiga restitusi pada penggunaan kontrol di tahap manajer. Nah, silakan Bapak Ibu tonton. Baik Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kita simak Bapak Ibu. Apa yang guru tersebut lontarkan atau lakukan. Bisa Bapak Ibu lihat banyak keluar kalimat negatif dari guru tersebut dan tidak mengajak siswa atau memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan alasannya.
Untuk adegan berikutnya adalah ya Bapak Ibu, adegan posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Silakan disimak ya. Nah, guru tersebut mengeluarkan kalimat, kamu senang ya bikin ide susah. Jadi seakan-akan memposisikan siswa itu sebagai orang yang bersalah gitu. Nah itu Bapak Ibu ya. Silakan simak lagi.
Baik, demikian Bapak Ibu guru hebat. Contoh video penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian pelanggaran perilaku. Dan dari kelima posisi kontrol tersebut, mana yang menurut Bapak Ibu yang disarankan dan yang bisa mengembangkan sikap budaya positif siswa untuk kedepannya? Kira-kira mana Bapak Ibu? Nah, untuk mengingatnya, baik, sudah ada yang ingin bertanya. Saya sebenarnya Ibu Indah akan sedikit lagi untuk menjelaskan atau mereview video tadi. Nah, untuk posisi kontrol sebagai penghukum, nah kalimat yang keluar dari siswa, dari guru adalah langsung membentak. Kemudian keluar kalimat pada siswa dan tidak memberikan siswa untuk kesempatan berbicara. Kemudian memposisikan siswa sebagai siswa yang gagal. Tadi keluar kalimat malas sekali ya kamu seperti itu. Dan memberikan konsekuensi pelanggaran yang tidak nyambungnya terhadap pelanggaran perilakunya. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ini nah, untuk posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Menyalahkan, seakan-akan siswa itu adalah siswa yang gagal gitu. Kamu kok senangnya begini susah. Nah, itu adalah pembuat posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah yang dilakukan oleh guru. Seperti itu. Siswa pun nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena merasa disebut orang yang merasa bersalah gitu, orang yang gagal posisi atau profil yang gagal. Ya, kalau lanjut. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Ekspresi nada bicara juga berbeda ya dengan posisi kontrol. Nah, ini posisikan diri atau sebagai teman khusus lagi. Tetap digali ya siswa. Kesempatan siswa untuk bertanya. Tapi posisi ini kan membuat siswa terjadi ketergantungan. Kalau nggak ada guru, kalau nggak ada kita, dia akan melakukan hal yang sama. Kalau ada gurunya, kita melakukan hal yang sama seperti itu. Kemudian posisinya adalah posisi sebagai pemantau. Pada posisi ini suaranya tidak ramah dan tidak friendly, tapi datar gitu. Dan kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa konsekuensinya, kemudian apa dampaknya dan sebagainya. Tapi pada posisi ini siswa
siswa merasa kurang merasa terdidik. Ya gitu kan, ada konsekuensi. Suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi yang dilakukan oleh posisi pemantau. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Memantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun selalu mengawasi. Jadi kalau nggak ada kita, ya guru siswa itu bisa dimungkinkan akan melakukan hal yang sama. Nah, mungkin Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol yang disarankan, yaitu adalah sebagai pemimpin. Nah, siswa itu diberikan pertanyaan, digali lah informasi. Namanya validasi dulu. Atau siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan diberi pertanyaan positif. Karena manajer itu netral, tidak emosional, dan tidak terlalu lama, dan tidak pernah ada tinggi. Dan tercipta juga identitas positif atau berhasil. Dan guru akan dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar membuka pikiran murid. Adalah posisi kontrol yang disarankan yang dilakukan oleh guru. Seperti itu. Ya tadi kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang siswa lakukan, yang siswa langgar, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, itu akan berdampak menjadi budaya positif yang ada di lingkungan kelas atau sekolah. Nah, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, silakan Bapak Ibu bila mana ada yang ingin bertanya tentang modul budaya positif, saya berikan tempat dan waktunya. Silakan. Ya, silakan Ibu Endah. Ya. Kiranya kenan untuk membuka videonya, Bu. Baik, Bu Endah, silakan. Nama saya Nur Endah. Saya ingin bertanya tadi tentang keyakinan kelas ya Pak. Keyakinan kelas itu kan dibuat untuk yang telah disepakati bersama di kelas. Nah, pertanyaan saya, apakah keyakinan kelas itu juga berlaku untuk guru? Misalkan hadir tepat waktu, seperti itu kan biasanya kalau di keyakinan kelas. Nah, apakah itu akan berlaku juga untuk guru? Karena kan mungkin nanti ini harus disepakati bersama ya, apakah ini untuk guru atau untuk guru berlaku atau hanya untuk siswa. Seperti itu Pak Ferry. Baik. Terima kasih. Nah, ada lagi Bu pertanyaannya? Cukup dulu. Suaranya oh ya, yang cukup ya. Cukup jelas Pak. Ya, yang nanti akan saya coba jawab ya Bu Enda ya, satu persatu. Untuk pertanyaan dari Ibu Enda, ya kurang lebih saya tangkap adalah apakah keyakinan kelas itu bisa dilakukan pada guru ya. Jadi ini mungkin posisi kontrol kepala sekolah ya. Bagaimana kepala sekolah memilih posisi kontrol yang kita bahas sekarang. Nah, untuk diketahui oleh Bapak Ibu, posisi kontrol ini bahkan bisa kita lakukan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada misalkan kalau saya misalkan sebagai suami, kepada calon pasangan kita, kepada istri kita, melakukan kesepakatan baik agar tercipta atau keyakinan antara pasangan tidak terjadi
firasat atau pikiran-pikiran yang negatif kepada pasangan kita. Nanti akan terjadi budaya positif yang akan terpelihara kepada keluarga kita. Nah, tentunya juga ini selain di sekolah atau di kelas, itu bisa digunakan untuk sebagai keyakinan sekolah. Namanya adalah keyakinan sekolah. Yaitu ada posisi kontrolnya dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, hal yang pertama dilakukan sama seperti keyakinan di kelas, kita adakan namanya penggunaan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Kita undang guru-guru dalam sebuah rapat, misalkan saya sebagai kepala sekolah, misalkan kita undang guru-guru, semua guru dalam satu sekolah, kemudian kita adakan pembentukan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal apa yang akan kita terapkan untuk memajukan atau meningkatkan budaya positif di sekolah. Nah, misalkan yang pertama bisa dilakukan berupa pembentukan keyakinan kelas dengan meminta pendapat dari para guru. Kira-kira nilai universal apa yang kebajikan universal apa yang akan kita pegang teguh, kita yakini bersama. Nah, contoh dari keyakinan universalnya itu ada seperti misalkan peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian tujuan, dengan rasa dan lain sebagainya, sampai dalam pengertian misalkan kita dalam kasus disiplin misalkan sama yang kita lakukan kepada kelas, kan kita harus munculkan nilai kebajikan dalam misalkan tanggung jawab, gitu kan? Tanggung jawab, kemudian bisa juga dalam harga diri, kemudian komitmen bisa juga masuk ke situ ya. Kita bisa munculkan nilai-nilai kebajikan tersebut dalam kesepakatan sekolah. Ya, nanti kesepakatan tersebut ditempel ke dinding kantor dan agar bisa dilihat oleh semua guru dan menjadi patokan. Kemudian apabila mana terjadi pelanggaran perilaku guru di sekolah. Ya, mungkin seperti itu, Ibu Endah. Oh iya Pak, berarti intinya kesepakatan kelas itu hanya untuk siswa di kelas ya? Bisa di sekolah juga Bu, tadi yang seperti saya jelaskan. Iya maksudnya, tetapi kalau misalkan suaranya hilang Bu. Misalkan coba di kolom chat aja Bu, bila mana susah atau ngomong lagi nggak apa-apa, barangkali sudah baik sinyalnya. Iya Pak, sebentar. Di chat saja ya Pak. Baik Bu, baik. Silakan Bu. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bu Endah. Ya. Jadi kalau guru terlambat masuk kelas, lalu ada protes dari siswa, bagaimana cara kita menjelaskan ke siswa? Nah, mungkin nanti kita berterus terang ya kepada siswa. Kita menunjukkan sikap berterus terangan, misalkan komitmennya. Kan kita misalkan mengaku kita terlambat itu kan bukan hal yang salah pada siswa. Tapi tinggal kita bilang saja kepada siswa bahwa meminta maaf agar karena telah terlambat ke sekolah. Nah, untuk proses posisi kontrolnya nanti akan dilakukan oleh kepala sekolah, bukan oleh guru atau bukan oleh siswanya, tapi oleh kepala sekolah yang berwenang untuk melakukan posisi kontrol atau melakukan segitiga restitusi untuk pengembangan budaya positif di sekolah. Nah, gitu. Tetap kita
meminta maaf kepada siswa ketika melakukan pembelajaran, dan kita bilang bahwa alasan-alasannya seperti itu, dan bilang juga bahwa tidak akan melakukan hal yang sama lagi seperti itu. Mungkin itu Bu Endah. Apakah cukup Bu Endah? Oke, baik. Bapak Ibu, karena durasi waktunya hanya 60 menit, mungkin ya sama-sama Bu Endah. Ya, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan karena durasinya sudah 60 menit, maka mungkin saya akhiri pertemuan kali ini karena sesi tanya jawab sudah terlaksana, dan mudah-mudahan Bapak Ibu ilmu yang kita dapati hari ini bisa membawa atau memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semua, kepada pribadi kita, menggugah rasa keterbukaan kita tentang budaya positif yang bisa lakukan kepada siswa yang nanti akan berdampak pada perilaku siswa. Nah, posisi mana yang bisa kita ambil adalah posisi sebagai manajer. Nah, itu adalah posisi yang disarankan nanti akan membawa dampak yang baik pada siswa. Nah, demikian Bapak Ibu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Terima kasih atas kolaborasi dan kerjasamanya sudah bisa hadir dalam sesi berbagi ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah lain yang sudah bergabung dalam sesi berbagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat.